Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang secara fundamental bisa mengubah cara kita memandang kepemimpinan dan pengembangan diri. Sadar nggak sih, kadang kita tuh sering banget terjebak dalam pola pikir yang selalu berorientasi pada masalah. Kayak energi kita habis buat mikirin hal-hal yang salah. Nah, lewat pembahasan kita ini, kita akan mentransformasi pola pikir yang tadinya berorientasi pada masalah menjadi pola pikir yang sepenuhnya berorientasi pada solusi. Ini mindset shift yang kelihatannya sederhana, tapi percayalah, dampaknya bakal luar biasa besar buat kehidupan profesional maupun personal Anda. Oke, biar makin kebayang, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang saya yakin sangat relatable buat kita semua. Pernah ngerasa gini nggak? Kenapa ya sistem di tempat kerja kita itu hobi banget ngasih hukuman berat kalau ada yang salah, tapi sama sekali nggak ngasih apresiasi apa-apa ke orang yang selalu disiplin? Rasanya kayak orang yang taat aturan tuh malah diabaikan, sementara yang bermasalah justru dapat semua panggung dan perhatian dari manajemen. Kok bisa gitu? Nah, anomali sistemik ini yang bakal jadi fokus seru kita hari ini. Buat menjawab rasa frustrasi tadi, kita bakal membedah yang namanya ilmu 721 lewat 5 tahapan ini. Pertama, terjebak fokus pada keburukan. Kedua, membedah prinsip ilmu 721. Ketiga, efek domino angka 2. Keempat, filosofi pohon mangga. Dan terakhir, latihan pola pikir solutif. Kita langsung masuk ke bagian pertama, terjebak fokus pada keburukan. Coba deh, kita lihat realita jebakan yang sering banget kita alamin ini. Umumnya, sistem kerja di sekitar kita itu terlalu fokus sama hal-hal buruk. Kalau ada karyawan yang telat, wah langsung dipotong gajinya. Nggak masuk kerja, langsung turun tuh surat peringatan atau SP. Manajemen benar-benar hiperfokus sama persentase kecil orang yang bikin salah. Tapi di sisi lain, lihat deh, kalau ada orang yang disiplinnya minta ampun, rajin, on time terus, mereka dapat apa? Seringnya sih, nggak dapat apa-apa. Sistem kita itu cenderung mengabaikan orang-orang yang justru melakukan pekerjaannya dengan benar. Aneh banget kan? Nah, untuk membedah masalah itu, kita masuk ke bagian 2. Membedah prinsip ilmu 721. Jadi, dari mana sih ilmu 721 ini asalnya? Penulis materi kita ini dapat insight berharga ini dari mentornya, Pak Rofik, yang awalnya belajar prinsip ini dari sebuah training di Astra Group. Intinya, prinsip ini membedah dinamika orang-orang di lingkungan manapun secara matematis, supaya totalnya genap 100%. Ingat ya, ini bukan sekedar teori di atas kertas, tapi benar-benar dari observasi nyata soal gimana sih manusia berinteraksi di dunia kerja atau organisasi. Terus pembagiannya gimana? Ini yang paling menarik. 100% populasi di lingkungan kita, itu ternyata bisa dipetakan dengan sangat jelas. Ada 20% yang memang orang baik, punya inisiatif tinggi. Terus, ada 10% orang jahat atau pembuat masalah. Nah, sisanya yang paling dominan, yaitu 70%, adalah orang ikut-ikutan. Kelompok 70% ini pada dasarnya netral aja. Ibaratnya mereka cuma wait and see, nunggu isyarat ke arah mana angin bertiup, baru deh mereka ikut gerak. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Mari kita lihat efek luar biasanya di efek domino angka 2. Ini dia poin krusialnya. Selama ini, para pemimpin kan hobi banget ngabisin energi buat ngurusin kelompok 10% yang bermasalah yang kita sebut aja si angka 1. Efeknya apa? Pas kita terus-terusan fokus ngehukum dan marah-marah ke si 1, suasana sekitar otomatis jadi negatif. Akibatnya, kelompok pengikut yang 70% atau si 7 tadi malah ikut-ikutan terseret ke arah yang buruk. Tapi, coba bayangin seandainya kita putar balik fokus kita. Kalau kita memusatkan perhatian untuk ngapresiasi kelompok 2 yang baik, si 70% pengikut tadi bakal secara alami tertarik dan ikut bergabung sama golongan yang positif. Mari kita perkuat konsep ini biar makin nempel di kepala. Angka 1. Dalam ilmu ini, angka 1 itu secara universal adalah simbol dari masalah. Dia mewakili segala hal yang negatif, orang-orang yang susah diatur, dan para pelanggar aturan. Angka 1 ini benar-benar ibarat lubang hitam yang bakal nyedot habis energi kepemimpinan Anda kalau Anda terus-terusan mikirin mereka. Tapi sebaliknya, kita punya angka 2. Nah, angka 2 ini adalah pahlawannya. Angka 2 mewakili solusi. Mereka adalah orang-orang yang secara konsisten berprestasi, rajin, kerjanya bagus, dan selalu bawa vibes positif. Mereka lah orang-orang yang sebenarnya sangat pantas dan wajib banget kita rawat, kita perhatikan, dan kita apresiasi. Kalau kita berani buat ngabaikan si angka 1 dan merangkul penuh si angka 2, ada sebuah keajaiban matematis yang terjadi. Masa 70% yang tadinya cuma ikut-ikutan, itu bakal terinspirasi dan gabung ke kelompok baik. Coba hitung, 20% orang baik ditambah 70% pengikut yang positif, boom, kita dapat 90% mayoritas positif. Jadi, Anda benar-benar bisa mengubah budaya sebuah lingkungan cuma dengan ngegeser fokus Anda dari mencari masalah ke mencari solusi.
Mari kita tarik prinsip ini lebih dalam lagi di bagian 4, filosofi pohon mangga. Penulis materi kita ini nggak main-main loh. Beliau mempraktikkan ilmu ini secara langsung di institusinya, yaitu Afif Writing Therapy Academy. Di sana, beliau menggunakan prinsip 721 dengan satu target utama, menemukan si 2. Dan begitu orang-orang golongan 2 ini ketemu, mereka langsung dirangkul, dibina dan dididik habis-habisan. Fokusnya murni dikasih ke si 2, supaya mereka bisa terus bertumbuh dan makin mengoptimalkan diri dari hari ke hari. Tapi tentu aja, ngebangun manusia itu kan bukan kayak bikin mie instan, butuh kesabaran ekstra. Penulis kita ini bahkan punya komitmen luar biasa untuk siap mendampingi proses para tubuh ini dari 1 sampai 20 tahun ke depan. Ini adalah sebuah bukti komitmen jangka panjang yang benar-benar nyata untuk ngebimbing orang sampai ke potensi maksimal mereka. Kenapa harus sepanjang itu? Karena proses mendampingi orang-orang baik ini persis banget kayak kita merawat sebuah pohon mangga. Pohon mangga itu nggak bakal tiba-tiba berbuah kalau nggak dirawat dengan ketekunan dan keuletan yang tinggi. Tapi yang bikin filosofi ini indah banget adalah waktu mangganya udah berbuah, buahnya itu kan nggak dimakan sendiri sama pohonnya. Buahnya justru tumbuh untuk dinikmati oleh orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Keren banget kan? Jadi pada akhirnya, proses panjang layaknya pohon mangga ini bermuara ke satu tujuan, yaitu menyempurnakan RKU, alias Rencana Kontribusi Unggulan. RKU ini ibarat master plan atau rencana induk kita untuk ngasih dampak positif yang paling optimal di bidang apapun. Kita mati-matian mendidik si kelompok 2 itu supaya mereka punya RKU yang kuat, yang nantinya bakal jadi berkah buat orang-orang di sekitar mereka. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, latihan pola pikir solutif. Pola pikir yang fokus pada solusi itu nggak datang dari langit, tapi harus dibiasakan. Gimana caranya? Kita bisa mulai dengan rutin menuliskan afirmasi positif setiap hari. Coba deh resapi kalimat ini. Every day, in every way, I am getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Sekarang saya senang, gembira, bahagia, dan selalu ada solusi. Dengan mengulang kalimat ini terus-menerus, kita benar-benar menggeser settingan otak kita. Dari yang asalnya otomatis nyari kesalahan buat dihukum, jadi otomatis nyari hal baik buat ditumbuhkan. Kita meyakinkan diri kita bahwa selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada si angka 2. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat jadi bahan renungan kita semua. Coba cek diri kita. Hari ini, entah itu di rumah, di tempat kerja, atau bahkan saat ngelihat diri sendiri, apakah Anda masih membuang-buang energi buat ngurusin si satu yang isinya cuma masalah? Atau Anda udah mulai bergeser untuk nyari, merawat, dan membesarkan si 2 yang isinya adalah solusi? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Tapi ingat ya, ada 70% orang di sekitar Anda yang lagi ngeliatin dan nunggu ke arah mana Anda mau fokus. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan selamat mempraktekkan.